nanti diskusi apa perspektifnya tentang liberal arts dalam kaitannya dengan pengetahuan atau keilmuan yang digeluti, kira-kira begitu. Nanti masih ada satu kelas lagi untuk kami lihat dari apa namanya prodi-prodi atau bidang-bidang keilmuan yang lain. Nah, di sini kita ada 4 pembicara, itu ada Pak Iwan, Bu Titi, lalu Pak Keli dan Pak Riki. Pak Iwan karena katakanlah beliau dalam pengalamannya ke beberapa universitas di luar, ya, mengamati, ya, walaupun tidak detail, tapi penerapan liberal arts di tempat-tempat lain itu, dan kami berharap juga nanti Pak Iwan share tentang berkaitan dengan UKSW, ya, karena saya dengar dari Pak almarhum Martin Dun dan juga Pak Il bahwa konstruksi pendidikan dari Pak Noto itu sebenarnya ada liberal arts-nya, ya. Sudah ada filosofi liberal arts. Nah, kami mencoba mencari tahu itu juga, tetapi kami berharap dari Pak Iwan share mungkin berkaitan dengan itu, sekaligus pengalaman pengamatannya di tempat lain berkaitan dengan liberal arts. Lalu dari Bu Titi, memang liberal arts itu sangat terkait dengan interdisipliner dan multidisipliner. Memang dua hal ini agak berbeda, tetapi sama-sama dicakup di dalam liberal arts. Karena itu kami ingin mendapatkan wawasan dari Bu Titi juga bagaimana fakultas interdisipliner berkaitan dengan liberal arts. Nah, dengan Pak Keli, seni ini yang paling tua sebenarnya, induk betul dari liberal arts itu di di seni. Ada maksud sejak zaman Plato, pendidikan pertama kali ada itu seni sudah ada, ya. Bahkan di dalam struktur pendidikannya Platon itu seni musikos, ya, namanya musikos itu menjadi dasar dari pendidikan. Sampai 18 tahun itu masih dapat musikos untuk mengasah hati, mengasah emosi dulu, baru setelah emosi terasa baru logistikon. Jadi mulai di atas 20 tahun baru mulai belajar matematika dan lain-lain, tapi prakondisi hati musiknya itu duluan. Jadi kami berharap memang dapat pengayaan dari Pak Kelik berkaitan dengan seni dan sastra, ya, berkaitan dengan liberal arts. Lalu nanti Pak Riki akan mencoba mendekati liberal arts ini dari sudut pandang pemikiran kritis, ya. Jadi dengan ini kami berharap kita semua diperkaya, ya, untuk webinar kali ini. Nah, kita mulai dengan Pak Iwan, kita minta masing-masing 20 menit supaya kita maksimal di diskusi nanti, ya. Teman-teman yang peserta kami berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa berdiskusi, dan supaya tidak makan waktu, mungkin pertanyaan bisa di chatting saja, ruang chatting saja, nanti saya kirim ke WA masing-masing pembicara. Ya, nanti pembicara baca lalu dia jelaskan langsung supaya tidak double, bisa langsung dari pembicara ke kita semua peserta. Ya, saya kira pengantar saya seperti itu. Kita mulai dengan Pak Iwan, lalu Bu Titi, lalu Pak Kelik dan Pak Riki terakhir. Pak Iwan masing-masing nanti share dari share screen masing-masing, ya. Jadi kita menunggu saja. Oke, kita berikan waktu kepada Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, 20 menit. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, saya harap kelihatan yang saya share. Sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sam. Selamat sore Bapak Ibu. Saya akan share beberapa hal yang pernah saya amati begitu, ya, selama saya berkesempatan untuk melihat beberapa tempat di luar negeri, kemudian kita hubungkan dengan kondisi di Indonesia, secara khusus tentang pendidikan berbasis liberal arts.
Nah, mungkin sekedar pembukaan apa itu liberal arts atau artes liberales yang biasa kita dengar. Salah satu definisi yang digunakan adalah liberal arts itu adalah kemampuan, pengetahuan atau keterampilan arts yang harus dimiliki oleh orang bebas, liberalis. Artinya orang yang bukan budak. Nah, apa itu yang harus dimiliki? Tentu saja ada evolusi dari apa yang disebut sebagai keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki. Pada zaman kuno itu pernah ada digunakan 7 keterampilan ini yang dianggap sebagai keterampilan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, 3 yang pertama yang biasa disebut dengan trivium, itu grammar, logic, dan retorik. Kemudian setelah itu quadrivium, yaitu arithmetic, geometry, music, astronomi. Dari yang saya baca, pada intinya orang bebas itu harus bisa, yang penting bisa baca tulis dengan baik, gitu ya. Grammar itu sesuatu yang penting. Kemudian bisa berpikir secara logis dan bisa menyampaikan pendapat, mempertahankan pendapat secara baik, gitu ya. Jadi karena itu yang menjadi dasar di sini adalah grammar, logic, dan retorik. Kemudian setelah itu diperkaya dengan sesuatu yang pada waktu itu dianggap sebagai ilmu, yaitu aritmatik, geometri, musik, dan astronomi. Nah, di masa sekarang itu biasanya yang kita sebut sebagai materi liberal arts itu adalah pengetahuan untuk hal-hal yang dari sisi ilmu-ilmu humanities, social science, dan creative arts. Ini harus dimiliki oleh seseorang sebagai keterampilan-keterampilan yang wajib dimiliki. Nah, kenapa ada konsep liberal arts seperti ini? Kita tidak mau ada orang yang katakanlah jadi sarjana, jadi lulusan begitu, tetapi misalnya dia gagap bersosialisasi. Dia tidak bisa ngomong sama orang, dia tidak bisa presentasi, tidak bisa diskusi, dan seterusnya. Dia gagap dalam bersosialisasi. Kemudian dia unbalanced, dalam arti dia hanya ilmu yang dia tekuni saja yang dia tahu, dia tidak bisa menikmati seni, dia tidak bisa mengapresiasi seni, meskipun dia tidak bisa menciptakan seni atau dia tidak bisa misalnya main musik atau bernyanyi, tapi setidak-tidaknya dia bisa menikmati hal-hal tersebut. Juga kita tidak mau ada orang lulusan yang berwawasan sempit, dalam arti dia hanya tahu apa yang ada di bidang ilmunya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengkaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Secara singkat, di sini saya gunakan istilah jadilah manusia itu yang utuh, gitu ya. Nah, liberal arts education sendiri memiliki beberapa ciri. Salah tiganya adalah ini, konten general education itu besar. Jadi nanti akan kita lihat ya, konten tentang bahasa, konten tentang seni itu mengambil porsi yang cukup besar di kurikulum yang diberikan. Kemudian mereka mengencourage pengambilan perkuliahan itu tidak hanya dari prodinya sendiri, tapi lintas prodi supaya bisa memahami persoalan-persoalan yang ada di bidang-bidang yang lain. Kemudian prinsip whole person education, ya, dia membina tidak hanya pengetahuannya saja, tapi juga aspek-aspek lain sebagai seorang manusia. Ciri yang lain adalah penerapan
sistem asrama atau residential colleges. Asrama ini seringkali wajib, misalnya tahun pertama itu paling tidak itu wajib berasrama di banyak universitas yang menggunakan sistem liberal arts. Tapi ada juga yang lebih penting itu adalah residential college. Di sini ini sifatnya tidak wajib karena tidak semua orang bisa masuk ya. Untuk bisa masuk itu butuh persyaratan tertentu, biasanya termasuk orang-orang yang elit secara akademik dan leadership dan sebagainya, berprestasi, itu yang bisa diterima di residential college. Nah, di residential college ini benar-benar mereka tinggal bersama di sebuah ya semacam asrama begitu. Itu mereka tinggal bersama, mereka belajar bersama, dan kalau mereka itu di kelas itu belajar pengetahuan yang diberikan di prodinya masing-masing, tapi sebagai bagian dari kegiatan di residential college mereka mendapat materi-materi tambahan seperti dalam bidang leadership, ada kegiatan-kegiatan seni dan sebagainya, bahasa dan sebagainya. Bisa masuk ke residential college itu bagi banyak orang merupakan kehormatan yang luar biasa, karena memang tidak semua orang bisa masuk ke situ. Nah, yang berikutnya ini saya ingin menunjukkan beberapa contoh dari beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, kebetulan pernah saya kunjungi. Contoh yang pertama, ini tempat yang pertama saya kunjungi pada waktu itu, saya berkunjung ke sana 2014, 6 tahun yang lalu, itu adalah University of Macau. University of Macau itu berdiri sebagai University of Macau itu tahun 1991, tapi sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, itu sebetulnya sudah berdiri sebagai sebuah universitas swasta. Tapi kemudian dinegrikan menjadi University of Macau. Kompleksnya cukup bagus, masih baru ketika saya datang ke situ. Nah, University of Macau ini menggunakan prinsip 4-in-1 education model. Jadi ada 4 bidang, yang di sini yang atas ini discipline specific education, ini pengetahuan dasar prodi, pengetahuan inti prodi begitu ya. Di sini research internship education, jadi anak-anak turun lapangan gitu, baik dalam bentuk riset maupun dalam bentuk magang. General education, kemudian community and peer education. Jadi kalau di sini yang spesifik di prodi, di sini riset dan magang. Kalau di sini mereka belajar menjadi bagian dari sebuah komunitas, mereka belajar untuk menjadi pemimpin, mereka belajar untuk dipimpin, dan ini banyak mereka peroleh di residential college. Nah, di sini kita lihat untuk mendukung 4 bidang ini, mereka melibatkan 4 bagian juga. Yang pertama di sini adalah faculties. Faculties ini fakultas-fakultas begitu ya. Mereka bertanggung jawab utama adalah memberikan pendidikan, pengajaran untuk hal-hal yang spesifik ke bidang mereka. Tapi faculties juga mendukung ke honor college atau institutes. Ini kalau honor college saya rasa tidak ada padanannya di kita, tapi kalau institutes mungkin bisa kita padankan dengan pusat studi begitu ya. Mereka mendukung ini juga, yang si pusat studi ini memberikan kesempatan pengalaman riset bagi mahasiswa. Fakultas juga mendukung pusat studi, mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan riset yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi mereka mendukung aspek ini juga. Kemudian
SAO ini atau OSA, sorry, itu Office of Students Affairs, mungkin kalau di sini BIKEM gitu. Mereka bekerja sama dengan institusi di luar atau pabrik atau perusahaan begitu ya. Mereka mendukung pendidikan yang berupa magang gitu. Tapi mereka juga punya kewajiban yang kuat untuk memberikan pendidikan tentang community and peer education. Jadi kalau di sini memfasilitasi latihan dasar kepemimpinan dan seterusnya. Residential College, ini di Macau itu mereka punya 10 Residential College. Ini memiliki peran besar untuk juga membentuk community and peer education, ya, di mana mereka membuat kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan begitu. Mereka juga menyumbang di general education. Jadi general education ini tidak hanya fakultas-fakultas yang menyumbang, tapi juga residential college ini menyumbang aspek general education, bahasa, seni, dan seterusnya. Oke, ini yang dilakukan di Macau. Saya di sana hanya 1 minggu, jadi saya hanya bisa melihat sebagian kecil dari kegiatan mereka. Tempat kedua yang saya kunjungi adalah Tonghai University di Taiwan. Tonghai ini 1 tahun lebih tua dari UKSW, ya. Didirikan tahun 55. Nah, mereka ini punya beberapa kegiatan yang unik yang mereka pakai untuk menghidupkan suasana liberal arts itu. Ya, salah satunya yang unik adalah ini kegiatan student labor. Student labor program ini mahasiswa tahun pertama itu sekaligus dipekerjakan sebagai cleaning service, jadi mereka tidak punya cleaning service, mereka tidak outsourcing, mereka tidak menggaji, tapi meluruh kebersihan kampus itu menjadi tanggung jawab mahasiswa tahun pertama. Ini dilakukan untuk melatih empati mereka, ya, supaya mereka tidak mentang-mentang bisa jadi mahasiswa, nanti bisa jadi sarjana, mereka lupa pada orang kecil. Itu konsep yang mereka gunakan. Nah, dari sisi kurikulumnya sendiri, ini saya sempat melihat kurikulum teknik elektro mereka. Kurikulum teknik elektro mereka itu 128 SKS, itu untuk S1-nya. Tapi kita lihat di sini bahwa setidaknya 28 SKS dari 128 SKS itu dihabiskan oleh topik-topik general education. Ya, mereka bahasa, kemudian liberal arts subject yang lain itu 14 SKS, ada geografi, ada sosiologi dan sebagainya, itu 14 SKS. Kemudian sisanya itu baru digunakan untuk mata kuliah yang spesifik untuk elektro. Kalau saya tidak keliru, sebagian besar mata kuliah di tahun pertama mereka itu isinya adalah 28 SKS ini. Jadi tahun pertama mereka kalau mungkin pulang kampung ditanya, kamu ke sekolah apa? Elektro gitu. Oh, kuliah apa kamu semester ini? Saya ngambilnya geografi, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan seterusnya gitu ya. Jadi orang mungkin akan heran, loh, kamu itu masuk elektro atau masuk mana gitu. Oke, itu yang terjadi di Tonghai. Kemudian saya juga pernah berkunjung ke Baylor University. Saya di Tonghai 1 semester, kemudian di Baylor University 1 semester. Baylor University ini sedikit lebih tua, dia 111 tahun lebih tua daripada UKSW. Mereka juga mendasarkan model pendidikan mereka dengan konsep liberal arts, dan ini sebagai gambaran saya pernah melihat di kurikulum FEB mereka. FEB mereka, mereka itu FEB-nya 124 SKS minimal untuk bisa lulus. Tapi kita lihat di sini bahwa sampai dengan 50 SKS itu diambil untuk mata kuliah
liberal arts, ya di sana disebut dengan arts and sciences. Dan mereka di sana harus ambil agama, seni, MIPA, ya meskipun mereka anak ekonomi, tapi mereka harus ambil mata kuliah MIPA juga. Kemudian social sciences yang lain. Kemudian 50 SKS inti, 12-27 SKS major. Jadi mereka nanti misalnya major di marketing, maka mereka akan ambil mata kuliah khusus. Kemudian ada SKS elektif bebas, ini untuk misi gitu ya. Kalau mereka sudah ngambil, misalnya di sini mereka ambil minimal 41, 50, di sini cuma ambil 12, misalnya kan jumlahnya kurang dari 124, maka mereka ambil SKS elektif bebas. Itu bisa sebagai tambahan atau bisa supaya mencapai 124 SKS. Ini gambaran 3 buah universitas yang pernah saya kunjungi. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri mungkin prinsip liberal arts ini sempat tidak terlalu diperhatikan barangkali. Tapi kalau kita melihat perkembangan sekarang, apalagi dengan yang sering digembar-gemborkan sebelum MBKM ya. Sekarang ada MBKM, tapi sebelumnya sejak Menristek yang sebelumnya itu juga sudah banyak mengungkapkan bahwa profil lulusan yang dikehendaki oleh pemerintah itu adalah lulusan yang saya istilahkan di sini future proof. Mereka itu dididik untuk dipersiapkan untuk masa depan, sehingga mereka bukan nanti lulus kemudian hanya bisa relevan dalam beberapa tahun begitu, setelah itu mereka tidak relevan. Dan juga jangan sampai mereka menjadi lulusan yang bisa digantikan oleh mesin dengan mudah gitu. Kalau sudah bisa digantikan dengan mesin, sekarang dengan revolusi industri 4.0, ya mereka akan tidak ada gunanya lagi gitu. Jadi pendidikan liberal arts yang menyiapkan manusia yang tidak sekedar tahu satu bidang, tapi dia dilatih kemampuan berpikir logiknya dan seterusnya, itu sebetulnya selaras dengan tujuan ini. Yang berikutnya adalah, ya tadi sudah sempat saya singgung, ini sebetulnya sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena di Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan mahasiswa disuruh ambil mata kuliah lintas prodi, mahasiswa disuruh magang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sesuai gitu. Meskipun saya tidak berani bilang bahwa MBKM itu adalah liberal arts, tapi kalau kita menerapkan prinsip-prinsip liberal arts, kita sebenarnya bisa masuk ke situ gitu ya. Karena yang dimaui di liberal arts, terutama kalau kita lihat model residential college itu kan nggak sekedar ambil lintas prodi, tapi juga bergaul dengan erat dengan mahasiswa dari berbagai prodi, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melatih kepemimpinan dan seterusnya. Oke. Nah, di Satya Wacana sendiri memang benar kalau kita lihat zaman dulu. Saya kalau melihat Tung Hai dan melihat UKSW zaman dulu, saya bayangkan sebetulnya idenya itu mirip-mirip gitu. Tung Hai itu mulai dengan, saya lupa kalau nggak salah, hanya beberapa ratus mahasiswa begitu. Dosen-dosen di Tung Hai itu juga tinggal di dalam kampus, mahasiswa tinggal di dalam kampus, sehingga mereka memang tadinya berprinsip ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. UKSW kan juga awalnya begitu ya, tidak terlalu besar sehingga interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu masih bisa sangat intens, interaksi antara dosen dengan dosen juga masih bisa intens. UKSW dulu pernah punya Departemen Mata Kuliah Umum, itu sesuatu yang menyajikan mata kuliah general education sebetulnya, jadi itu juga sesuai dengan apa namanya prinsip-prinsip liberal arts. Jadi memang sebetulnya UKSW itu punya dasar di liberal arts, cuman seiring berjalannya waktu, tuntutan pemerintah juga barangkali dan mungkin tuntutan pragmatis begitu, ada beberapa aspek yang memang berkurang gitu ya. Jadi
memang benar bahwa UKSW punya root di situ. Nah, ke depan bagaimana saya setidaknya selaku PR1 masih punya utang kurikulum kita yang baru yang seharusnya selesai tahun ini, awal tahun ini, tapi kemudian kita terhantam COVID sehingga kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Nah, di model kurikulum kita yang baru, kita harapkan kita bisa masukkan konsep-konsep seperti itu. Antara lain kita minta 28 SKS dari keseluruhan itu untuk general education. Isinya apa? Kita ada macam-macam ya, bahasa, seni, dan seterusnya itu kita coba masukkan di situ. Sehingga harapan kita kalau itu bisa berjalan, kita akan kembali ke model UKSW zaman dulu yang menggunakan prinsip-prinsip liberal arts. Jadi itu sesuatu yang perlu diusahakan, tapi itu tidak akan mudah ya, butuh penyesuaian paradigma, butuh penyesuaian baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswanya juga. Tapi secara konsep pendidikan berbasis liberal arts itu memang bagus begitu, sehingga saya rasa ini worth untuk dicoba untuk diperjuangkan begitu. Saya rasa dari saya itu Pak Sam, terima kasih, mungkin nanti bisa dipertajam di bagian diskusi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Bagi Bapak peserta yang ingin bertanya itu bisa lewat chat saja, nanti saya lanjutkan ke WA-nya Pak Iwan. Oke Pak Iwan, bagus, hanya lewat 2 menit, saya tidak masalah karena pas di akhir jadi tidak ini. Untuk nanti Bu Titi, Pak Geli, Pak Riki, saya minta rasa-rasa aja ya, saya tidak akan ingatkan karena saya pikir diskusi kita. Silakan Bu Titi, kita lanjut di Bu Titi. Ya, baik, terima kasih Pak Sam, saya akan share screen. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya diminta oleh Pak Sam untuk share di dalam acara ini mengenai pendekatan interdisiplin dalam kurikulum liberal arts. Oke. Nah, saya akan membagi presentasi saya dalam 4 topik besar. Yang pertama tentang bagaimana popularitas mata kuliah interdisiplin di dalam kurikulum liberal arts itu berkembang. Kemudian apa itu interdisiplin dan juga pedagogi dari interdisiplin. Kemudian sedikit mengulas mengenai perkembangan dari liberal arts, lalu bagaimana relasinya dengan pendekatan interdisiplin, serta saya akan menyampaikan sedikit contoh tentang perbandingan antara praktek liberal arts dan interdisiplin dengan pendekatan interdisiplin di Amerika Serikat dan juga di Eropa, khususnya di Belanda. Kemudian saya akan akhiri dengan contoh varian implementasi interdisiplin dalam penyelenggaraan kurikulum liberal arts di Amerika, di Belanda, dan juga di Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama tentang bahwa interdisiplin atau pendekatan interdisiplin itu juga mulai menjadi satu pendekatan yang cukup populer di dalam penyelenggaraan kurikulum liberal arts di berbagai wilayah. Mengapa demikian? Yang pertama alasannya adalah bahwa di mana-mana tumbuh kesadaran bahwa kompleksitas persoalan global saat ini dilihat tidak dapat didekati hanya dari satu perspektif ilmu. Sehingga interdisiplin itu menjadi salah satu pilihan untuk membekali peserta didik dengan di dalam respons
kompleksitas persoalan global yang ada di sekitar mereka dan juga ketika mereka sudah harus masuk ke dunia kerja. Kemudian kalau kita lihat fenomena yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an, itu banyak sekali dosen maupun mahasiswa yang terlibat di dalam Liberal Arts College di Amerika Serikat itu memilih untuk mengajar atau berkuliah atau mengambil mata kuliah interdisiplin. Itu berdasarkan informasi yang saya peroleh dari bacaan yang saya dapat dari Council of Independent Colleges. Kemudian kalau kita lihat survei dari Teagle Foundation and the Social Science Council tahun 2006, itu juga menunjukkan hasil yang kira-kira mendukung ke arah itu, di mana bahwa sekitar 60% lembaga penyelenggara pendidikan liberal arts mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil satu mata kuliah interdisiplin. Sementara 94% dari penyelenggara atau lembaga penyelenggara pendidikan liberal arts itu juga menyajikan atau menawarkan satu atau bahkan lebih mata kuliah interdisiplin sebagai mata kuliah mayor. Karena memang di dalam penyelenggaraan liberal arts itu mahasiswa desain dari kurikulum liberal arts itu adalah bahwa mahasiswa itu dapat mengambil mayor dan minor di dalam kurikulum yang disajikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Nah, itu antara lain alasan-alasan kenapa atau fenomena bagaimana pendekatan interdisiplin itu semakin menjadi populer di dalam kurikulum atau penyelenggaraan pendidikan liberal arts. Nah, sebetulnya apa itu interdisiplin? Jadi di Indonesia kita masih merasa bahwa pendekatan interdisiplin itu adalah sesuatu yang asing, begitu ya. Salah satu contoh adalah di dalam misalnya kita di UKSW punya fakultas interdisiplin atau S2 dan S3 studi pembangunan yang sifatnya adalah atau model kurikulumnya kita desain dengan pendekatan interdisiplin. Pada saat kita mengkomunikasikan program kami atau juga fakultas kami dengan masyarakat, itu biasanya pertanyaan pertama yang muncul adalah apa itu interdisiplin? Seperti apa penyelenggaraannya? Nah, sebetulnya kalau di luar itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah untuk mendekati keilmuan secara interdisiplin. Interdisiplin di sini adalah sebuah pendekatan di mana ada satu subjek yang kemudian melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu di dalam mengkaji sebuah masalah atau sebuah fenomena. Nah, memang baik itu di Eropa dan juga di negara-negara lain yang saya pahami itu pendekatan di dalam pendidikan yang populer atau pendekatan interdisiplin ini lebih populer ketika dia ada pada level pascasarjana. Tetapi akhir-akhir ini juga banyak diadopsi oleh pendidikan S1 atau tingkat bachelor. Nah, apa itu pendekatan pedagogi di dalam interdisiplin? Ada beberapa prinsip di dalam penerapan pedagogi interdisiplin. Yang pertama adalah tematik. Jadi, penyelenggaraan kurikulumnya itu bersifat tematik, di mana kita memanfaatkan pemahaman maupun metode dari disiplin ilmu yang berbeda untuk satu tema yang sama. Jadi ada satu tema yang kemudian akan dikaji atau yang akan dikaji dengan memanfaatkan pemahaman maupun metode dari disiplin ilmu yang berbeda.
Kemudian yang kedua, problem based. Jadi di dalam penyelenggaraan perkuliahannya, kita membawa problem real di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu komparatif, di mana kita membawa perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda dalam rangka mempertajam perspektif disiplin lain atau mengkritisi perspektif disiplin lain. Kemudian yang terakhir adalah integratif, di mana kita mengajarkan kepada mahasiswa agar mereka punya kemampuan untuk melakukan sintesa atau mengintegrasikan perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi itu antara lain 4 prinsip di dalam pendekatan pedagogi interdisiplin. Berikutnya tentang perkembangan kurikulum liberal arts. Tadi Pak Iwan sudah menggambarkan tentang berbagai wilayah yang sudah mulai mengadopsi kurikulum liberal arts di dalam penyelenggaraan perkuliahan di tingkat bachelor. Nah, tadi saya juga sudah sedikit mendengar dari Pak Sam bahwa kurikulum liberal arts itu berawal dari Yunani kuno, pada masa filsuf Plato itu sudah ada, dan dengan tujuan untuk menciptakan whole person. Jadi liberal arts itu adalah targetnya, itu adalah whole person education. Kemudian diharapkan bahwa mereka yang lulus dari program liberal arts itu akan bisa menjadi pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Iwan bahwa mereka yang masuk atau yang bisa masuk di dalam perkuliahan liberal arts itu adalah mereka-mereka yang memang pandai, brilian, begitu kan? Karena memang tujuannya adalah menciptakan pemimpin masyarakat. Nah, pendidikan liberal arts sendiri menjadi besar di Amerika Serikat, meskipun dia berawal dari Yunani kuno yang letaknya ada di Eropa. Tetapi pada perkembangannya di Eropa, kurikulum liberal arts tidak terlalu berkembang, justru pendidikan liberal arts itu menjadi besar di Amerika Serikat. Jadi bagi kita yang punya pengalaman belajar di wilayah Eropa, saya di Belanda, itu saya juga melihat bahwa di Belanda ada kecenderungan untuk menawarkan pendidikan yang atau kurikulum yang lebih monodisiplin. Dari kecil anak-anak itu sudah ada penjurusan-penjurusan tertentu. Kemudian belakangan itu pendidikan liberal arts mulai populer, mulai diperkenalkan kembali di Eropa. Antara lain di Belanda, di Jerman, dan juga di Belgia. Salah satu wilayah yang cukup gencar dengan pendekatan interdisiplin adalah Belanda. Saya pikir ini cukup bisa dipahami karena negara mereka yang kecil dan mereka mentarget pada internasionalisasi. Jadi saya nanti akan membahas sedikit ketika saya membandingkan tentang program pendidikan liberal arts di Eropa dan di Amerika. Kemudian disusul oleh beberapa negara Asia, antara lain di Singapura dan juga di Filipina yang mulai menawarkan pola pendidikan liberal arts ini. Kemudian bagaimana sebetulnya interdisiplin ini bisa selaras dengan liberal arts atau bisa dengan mudah terintegrasi di dalam pendidikan atau di dalam kurikulum liberal arts? Yang pertama, training interdisiplin itu melatih mahasiswa untuk punya kemampuan berpikir kritis, kemudian sensitif dengan persoalan etis, toleran pada hal-hal yang ambigu, jadi yang tidak hanya satu jawabannya, jadi bisa punya varian jawaban, kemudian juga problem solving, yang juga sebetulnya menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan kurikulum liberal arts.
Yang berikutnya, training interdisiplin juga akan bisa melatih mahasiswa untuk melakukan sintesa pengetahuan yang merupakan kemampuan pelengkap di dalam kurikulum liberal arts. Training interdisiplin itu juga bisa menjadi jembatan antara dunia akademik dengan dunia empirik atau dunia real yang akan dihadapi oleh para mahasiswa karena tadi problem based, ya. Jadi perkuliahannya atau masalah-masalah yang diangkat di dalam perkuliahan itu bersifat problem based. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara model kurikulum liberal arts di Amerika Serikat dan model kurikulum liberal arts di Eropa, ada cukup perbedaan. Yang saya contohkan di sini adalah penyelenggaraan kurikulum liberal arts di Eropa yang saya contohkan di sini khususnya di Belanda. Seperti apa muatan interdisiplin di dalam kurikulum liberal arts, baik itu yang diselenggarakan di Amerika maupun yang di Eropa. Di Amerika itu ada kecenderungan bahwa mahasiswa mengambil 2 tahun pendidikan umum atau yang merupakan kurikulum inti dalam bentuk misalnya mata kuliah yang terkait dengan sains, terkait dengan ilmu sosial, dan humaniora. Baru kemudian 2 tahun yang berikutnya itu mahasiswa menentukan mereka akan mengambil mayor di bidang apa dan juga minor yang akan bisa mendukung karir pilihan mereka ketika mereka sudah selesai. Kemudian ada sejumlah colleges, ada sejumlah pendidikan yang menggunakan kurikulum liberal arts ini menawarkan mayor atau minor untuk interdisiplin. Jadi interdisiplin bukan menjadi roh dari keseluruhan penyelenggaraan kurikulum liberal arts kalau di Amerika Serikat. Berbeda dengan yang di Eropa, yang saya contohkan di sini adalah yang di Belanda, pendekatan interdisiplin itu nampak jauh lebih dominan karena memang dari sejak awal perkuliahan itu didesain secara tematik. Sehingga untuk satu tema tertentu mereka melibatkan disiplin ilmu yang berbeda, begitu. Nah, contoh-contoh penyelenggaraan mata kuliah interdisiplin di berbagai institusi di Amerika Serikat contohnya adalah yang ada di North Central College misalnya. North Central College itu berkomitmen pada filsafat pendidikan interdisiplin sejak tahun 1970. Di sini semua mahasiswa S1 wajib mengambil minimal 1 mata kuliah interdisiplin. Sebagai contoh yang merupakan mata kuliah interdisiplin dan cukup populer di kalangan para mahasiswa adalah mata kuliah Integrative Media Studies. Di mana di dalam penyelenggaraannya itu merupakan kombinasi disiplin ilmu mulai dari seni, bahasa Inggris, jurnalisme, dan penyiaran, misalnya. Sementara yang di Emerson College, program interdisiplin mayornya itu menawarkan tema misalnya Global Activism and Advocacy. Atau yang lain adalah Effective Marketing through Digital Media Design. Nah, kemudian kita lihat yang di Belanda seperti apa. Program liberal arts salah satu yang saya ambil sebagai contoh ini adalah yang diselenggarakan oleh Leiden University College. Leiden University College itu mengadakan atau menyelenggarakan program pendidikan interdisciplinary liberal arts. Tujuannya apa? Karena mereka bertujuan untuk internasionalisasi. Yang dimaksudkan dengan internasionalisasi di sini adalah adanya keterlibatan baik itu dosen, mahasiswa, dan juga kasus-kasus di dalam pembelajaran yang merangkum hal-hal yang terkait dengan internasionalisasi ini. Jadi dosennya bisa dari berbagai negara, demikian juga mahasiswanya, dan kasus-kasus yang diangkat di dalam pembelajaran juga
berasal dari berbagai negara. Kurikulumnya didesain secara tematik dan bukan berbasis pada disiplin tertentu. Misalnya, dalam hal ini, tema umum dalam program liberal arts yang diselenggarakan di Leiden University College adalah persoalan dan tantangan global, misalnya. Nah, untuk itu mereka membagi dalam 6 tema, yaitu tema sustainability, tema human diversity, tema international justice, tema world politics, tema global public health, dan tema development and policy. Nah, tadi saya katakan bahwa kenapa mereka menyelenggarakan program interdisiplin ini, karena tujuannya tadi untuk internasionalisasi. Jadi internasionalisasi menjadi salah satu poin penting agar sebuah institusi itu bisa survive, bisa bertahan. Itu menjadi dasar pemikiran kenapa Leiden University College ini memutuskan untuk beralih dari yang sifatnya mono menjadi interdisiplin dalam rangka menarik mahasiswa internasional dan juga dosen-dosen internasional untuk mau terlibat di dalam penyelenggaraan perkuliahan mereka. Karena memang saya lihat di Belanda itu di antara negara-negara lain, saya kira Belanda yang paling pertama untuk memperkenalkan perkuliahan dalam bahasa Inggris. Ketika negara-negara lain belum, Belanda sudah mengawali penyelenggaraan kelas program Masters dan PhD itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentu salah satu cara mereka untuk menarik international students dan juga international scientists. Begitu. Nah, program interdisiplin kelas internasional di FID UKSW. Jadi kita juga punya, ya, kita sudah merintis ini sejak beberapa tahun yang lalu. Sekitar kita sudah menyelenggarakan program Human Origin Heritage itu untuk sampai tahun ketiga. Di sini diselenggarakan antara FID dan MNHN Paris yang didukung dengan pendanaan dari Erasmus, di mana kita melibatkan dosen baik itu dari Eropa dan dari Indonesia, mahasiswanya juga mahasiswa internasional untuk tingkat S2 dan juga tingkat S1 yang senior berasal dari Eropa, dari Afrika, dan beberapa negara Asia, serta mahasiswa Indonesia dengan berbagai latar belakang keilmuan. Penyajian perkuliahannya pun bersifat tematik, di mana kita juga melengkapi dengan kegiatan lapangan ke situs Manusia Purba di Sangiran, di mana mahasiswa akan punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga perkuliahan akan ditutup dengan seminar berupa presentasi dari mahasiswa dan juga pengayaan dari beberapa dosen. Begitu. Jadi itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Kalau ada mungkin diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya ke Bu Titi di chat, nanti saya lanjutkan dengan WA ke punya Bu Titi. Kalau Pak Iwan saya kira sudah beberapa pertanyaan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Kita lanjut ke yang berikut, Pak Kelik, silakan 20 menit. Terima kasih Pak Sam, dan juga sebenarnya beberapa materi sudah dibahas oleh Pak Iwan dan juga Bu Titi. Saya akan coba melengkapi. Saya bisa share ya Pak ini ya? Ya, silakan. Iya. Oke. Nah, sebenarnya sebelum melakukan penulisan ini, saya mencoba melakukan survei kecil di antara unit Fakultas Bahasa dan Seni
Dan ada sebenarnya mendapatkan 13 responden, sebenarnya saya mengirimkan ke hampir sebagian besar pengajar, tetapi yang kembali 13, dan saya tanyakan bagaimana pemahaman kawan-kawan pengajar di Fakultas Bahasa dan Seni terhadap liberal arts education. Nah, saya mendapatkan ada yang mengatakan bahwa liberal arts education atau pendidikan seni liberal itu sebenarnya adalah pendidikan multidimensional atau interdisipliner tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi. Kemudian ada yang mengatakan liberal arts education itu adalah kombinasi sains, humaniora, dan seni. Jumlahnya sekitar 23%. Kemudian pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia atau membuat manusia menjadi lebih manusiawi, itu 15%, kemudian yang tidak paham 15%, dan problem solving itu 8%, 1 orang. Nah, saya tidak akan bicara, mungkin karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan mengenai hal ini. Nah, saya akan coba melengkapi tadi yang sudah disampaikan Pak Iwan. Jadi sebenarnya pendidik liberal arts itu munculnya memang pada masa Yunani kuno. Sebenarnya berangkat dari how to learn. Ya, jadi bagaimana atau learn how to learn, belajar bagaimana belajar. Jadi pembelajaran yang efektif itu sebenarnya idenya itu adalah mengajukan dan menjawab pertanyaan. Kemudian mencari jawaban terhadap pertanyaan yang tidak dipahami. Melalui apa? Tentu melalui diskusi dan perdebatan yang sehat. Atau diistilahkan oleh Socrates sebagai pembelajaran aktif. Nah, suatu saat Agathon sedang duduk di dalam sebuah pesta. Kemudian duduk menyendiri, sementara kawan-kawannya duduk berkelompok. Kemudian dia melihat Socrates datang. Kemudian dia mengundang Socrates untuk duduk di sebelahnya. Socrates mengatakan, "Oke, setelah aku duduk, bagaimana perasaanmu, Agathon?" Dia katakan, seandainya katanya, kalau pengetahuan itu seperti kita menuangkan air dari sebuah cawan ke gelas, atau dari sebuah kendi ke gelas, maka saya rasanya akan belajar banyak karena saya sungguh bersyukur karena duduk di samping seorang yang terpelajar dan saya akan menjadi sangat pandai. Sayangnya tidak begitu, pengetahuan tidak seperti menuangkan air dan mengisi gelas yang kosong. Nah, liberal arts itu dimulai sebenarnya kalau kita mengingat lukisan dari Raphael, judulnya The School of Athens. Mereka para pemikir penting, Socrates dan kawan-kawannya, Aristoteles, mereka berkumpul di satu tempat, kemudian berdiskusi. Tidak ada yang menjadi leader, semua berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka berdebat, beradu argumentasi, dan tidak ada yang memutuskan jawaban apa yang benar, tetapi mereka membuat kesimpulan sendiri. Nah, sebenarnya ide liberal arts itu berangkatnya dari diskusi semacam ini. Jadi diskusi di antara kolega atau peer review discussion, peer discussion itu yang membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, sebenarnya juga dari ide tadi kemudian ditanggapi oleh beberapa pemikir kemudian, misalnya seperti Michel Montaigne, dia mengatakan kita harus selalu meragukan dan mempertanyakan kembali kebenaran sebuah informasi yang kita terima. Jadi kata kuncinya adalah always doubt to any even authorized statement. Jadi walaupun itu pernyataan yang memiliki otorisasi, tetapi wajib kita pertanyakan apakah benar demikian. Kalau tidak apa alasannya dan sebagainya. Dan Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa sebenarnya hakikat pendidikan yang terbaik itu adalah
kalau kita bisa menciptakan siswa yang selalu memiliki hasrat untuk belajar. Dan Immanuel Kant juga mengatakan bahwa mengembangkan kemampuan berpikir kita dan juga keberanian untuk menggunakan apa pemikiran kita, itu sebenarnya adalah hakikat belajar yang baik. Dan saya ingat istilah dalam bahasa Latin adalah sapere aude. Jadi keberanian untuk mengetahui. Nah, waktu saya menanyakan responden saya tentang bagaimana memahami tentang pendidikan tradisional, saya mencoba membandingkan dengan liberal arts. Ada yang mengatakan 5 orang terfokus pada satu bidang. Ada yang mengatakan 1 orang menggunakan sumber informasi tunggal. Kemudian tradisional juga ditandai oleh sistem penjurusan. Kemudian ada ukurannya, ada parameternya. Kemudian berorientasi pada pasar atau yang disebut dengan market driven. Dan ada 3 orang yang menyatakan tidak yakin atau tidak paham. Nah, kenyataannya dengan pendidikan kita, ini bukan hanya di Indonesia. Saya mencoba melihat juga pendidikan di Amerika. Itu sewaktu ditanyakan hanya 17% bahwa hanya 17% pemuda Amerika Serikat berusia 18 sampai 25 yang dapat menemukan lokasi Afghanistan di peta dunia. Jadi mungkin kita bisa tertawa, tetapi juga kalau kita tanyakan di Indonesia, banyak orang yang tahu tentang kota Salatiga, banyak yang tidak tahu di mana letak kota Salatiga. Nah, dalam konteks UKSW, kita juga bisa menanyakan terhadap lulusan kita, seberapa besar mahasiswa UKSW akrab dengan istilah artificial intelligence, atau yang disebut dengan kecerdasan buatan, sistem cyber fisik, atau tanggap terhadap isu global, perubahan iklim, demografi, penyebaran nuklir, kemudian tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau kita hanya fokus pada bidang kita. Nah, hasil survei dari Pusat Penelitian Perkembangan LIPI pada tahun 2015 menyatakan hanya 54% dari 1.829 responden yang paham tentang isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari hasil survei juga diketahui bahwa yang mengunjungi, artinya mendapatkan informasi tersebut, 2% mengunjungi museum, 5% tempat bersejarah, 7% kebun raya, kebun binatang, akuarium sekitar 10%, dan perpustakaan 18%. Dan ini sangat rendah. Ini juga bisa, saya selalu ingat waktu kalau saya sedang, misalkan di Singapura, saya menaiki MRT, kemudian saya lihat di sepanjang, cukup banyak mereka yang Jepang ya terutama, maaf bukan Singapura. Di Jepang mereka menggunakan waktunya untuk membaca. Tapi tidak tahu sekarang belakangan ini mungkin handphone mungkin lebih menyita perhatian banyak orang. Sebaliknya isu yang paling dipahami masyarakat adalah media sosial. Nah, 96%. Formalin 88%, ini tahun 2015, terorisme 88%. Mungkin kalau sekarang mungkin juga media sosial ya, mungkin paling besar. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Iwan dan juga Bu Titi, bahwa sebenarnya lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan untuk masa depan itu adalah yang mampu menghubungkan membuat nisbah antara seni, sains, dan keahlian, maupun juga menghubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi tidak berpikir hanya masa kini atau masa depan, tetapi juga melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kadang-kadang kita bilang tentang history repeats, karena kita tidak pernah belajar dari sejarah lalu. Jadi kita selalu mengulang kesalahan yang sama, seperti keledai masuk dalam lubang yang sama. Teori dan pengalaman langsung. Nah, kita juga bukan hanya mahasiswa yang duduk di kelas yang hanya belajar tentang teori, tetapi juga mahasiswa yang juga bisa mempraktekkan teori dalam pengalaman sehingga mendapatkan pengalaman langsung. Kemudian memberikan ruang diskusi bagi keberagaman budaya dan spesialisasi, kemudian juga mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Hal lain juga dituntut dari dari lulusan kita adalah lulusan yang memiliki fleksibilitas kognitif.
dan memiliki atau mengagumi prinsip lifelong learning. Jadi bukan hanya belajar sampai selesai lulus perguruan tinggi, tetapi belajar itu adalah proses yang tidak pernah berakhir sampai kita meninggal. Kemudian memiliki kemampuan mempelajari keterampilan baru, hal-hal baru, menerima gagasan dan pendekatan baru, serta juga dealing dengan perubahan sosial yang senantiasa berkelanjutan. Nah, sewaktu saya menanyakan bagaimana tadi waktu membandingkan antara pendidikan tradisional dengan liberal arts, kemudian 5 orang mengatakan bahwa pendidikan liberal arts itu menekankan pada pendidikan interdisipliner. Dan berkebalikan dengan tadi yang sumber informasi tunggal, kalau dalam liberal arts, informasi bisa berasal dari berbagai sumber, tidak mengenal sistem penjurusan, menekankan pada pendidikan budi pekerti yang sudah hilang. Sekarang dalam kurikulum pendidikan dasar kita menekankan pada kemampuan belajar mandiri, self-learning, merupakan pendidikan tradisional barat, ada yang mengatakan, dan yang tidak paham atau tidak yakin juga ada 3 orang. Now, the goals of liberal arts education have long been to teach students to analyze carefully, to communicate effectively, and to make wise and human decisions. Jadi, sebenarnya tujuan dari liberal arts itu adalah mengajarkan mahasiswa atau lulusan itu untuk dapat menganalisa secara dengan baik, secara cermat, dan juga dapat mengomunikasikan baik gagasannya, pemikirannya secara efektif, dan juga dapat membuat keputusan yang bijak dan juga manusiawi. Nah, saya kan hal ini mungkin saya tidak akan bahas banyak, tetapi saya ingin mengatakan bahwa tadi waktu dikatakan mengapa dalam kehidupan bangsa Yunani musik itu menempati posisi yang terpenting, karena mereka berpikir bahwa musik itu adalah pelakunya adalah manusia, adalah dewa, gods, atau demi atau semi god. Jadi manusia setengah dewa. Misalkan ayahnya Zeus, sementara ibunya manusia, jadi yang disebut dengan semi dewa. Dan kita juga tidak heran bahwa dalam musik selalu dikaitkan dengan mengobati penyakit. Kita kalau membaca 1 Samuel saat Raja Daud mengobati Saul yang kemasukan roh, juga menggunakan musik, kemudian menyucikan tubuh dan pikiran, melakukan mujizat. Yosua, kita ingat Yosua mengitari tembok Yeriko 7 kali, meniupkan sangkakala, dan kemudian tembok Yeriko runtuh. Musik dan agama, tentu kita tidak perlu mempertanyakan ini. Bahkan dalam kebudayaan Yunani kuno, 2 pelakunya. Jadi yang pertama, aulos atau alat musik tiup itu dikaitkan dengan Dionysus, sementara kitara atau lira itu dikaitkan dengan dewa Apollo. Jadi yang seperti saya tadi sudah ungkapkan di sebelumnya. Nah, Pythagoras mengatakan juga musik dan bilangan merupakan 2 hal yang tidak terpisahkan serta menjadi kunci menuju alam spiritual dan fisik. Jadi menjadi kunci untuk memahami alam spiritual dan fisik. Bahkan Pythagoras saat menemukan tali yang panjang, kemudian dia menekan dawai yang panjang, kemudian dia menekan pada titik tengahnya, dia mendapatkan bunyi 1 oktav lebih tinggi. Jadi dan saat dia menekan 1/3 dari panjang dawai, dia mendapatkan bunyi yang berbunyi 1 quint. Kalau 1 quint itu dari C sampai G. Itu ya, maksud saya kalau dia menekan pada dawai itu berbunyi C, kemudian ditekan pada jarak 1/3 akan mendapatkan nada G. Kalau ditekan pada jarak 1/4 akan mendapatkan 1 kuart, berarti C akan kalau dawai tadi berbunyi C akan mendapatkan nada F. Kemudian musik dan puisi. Plato juga mengatakan bahwa lagu itu sebenarnya adalah ujaran manusia yang dikombinasi dengan ritme dan harmoni. Dan pada tragedi atau drama Yunani itu ada juga di dalamnya sudah tercakup juga kata seni
nyanyi. Nah, menarik, para filsuf Yunani mengaitkan musik dengan atau doktrin ethos. Jadi Plato mengatakan bahwa musik itu mengimitasi perasaan seseorang. Dengan kata lain, kalau kita mendengar musik yang buruk, itu maka akan menyebabkan kita menjadi kita berperangai atau berkarakter buruk. Nah, saya ingat kita dulu selalu mempertanyakan kalau kita sering mendengarkan musik rock, maka kita menjadi pribadi atau profil yang agresif. Ini juga saya rasa warisan dari pemikiran Yunani. Jadi dikatakan kalau mau baik, ya dengarlah musik yang baik. Sementara kalau kita banyak mendengar musik yang kurang baik, maka kita akan menjadi orang yang kurang baik. Aristoteles bahkan mengatakan bahwa kalau menjadi pemimpin, itu jangan terlalu banyak mendengar musik yang lembut dan lamban, karena akan menjadi sentimental atau emosional. Sebaliknya harusnya menyimak musik yang membangkitkan kepribadian. Musik dalam pendidikan. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Medi berkaitan apakah di mana porsi olahraga. Sebenarnya Plato, Aristoteles mempercaya dua hal yang penting diperlukan untuk dalam pendidikan. Pertama adalah olahraga untuk mendisiplinkan tubuh, maupun musik untuk mendisiplinkan pemikiran. Kalau kita mendengar terlalu banyak musik, katanya kita bisa menjadi sangat emosional. Tapi sebaliknya kalau kita terlalu banyak menekankan pada olahraga, kita akan menjadi pribadi yang kejam. Nah, Boethius tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Iwan, membagi sebenarnya 3 jenis musik. Yang pertama disebut dengan musika mundana, jadi musik yang mengatur pergerakan tata surya, jadi pergerakan planet dan unsur-unsur yang di dalamnya. Kemudian musika humana yang mempengaruhi dalam tubuh kita, darah yang mengalir, organ tubuh yang bekerja, itu ada musiknya. Jadi dia dipahami sebagai sebuah sistem, musik sistem yang teratur. Jadi kalau kita mengatakan musik, itu berarti suatu sistem yang teratur. Dibedakan dengan sesuatu yang chaos, berarti non-musik. Dan yang terakhir adalah musika instrumentalis, yaitu musik yang bisa kita dengar, musik baik vokal maupun musik instrumental. Nah, saya tertarik melihat bagaimana liberal arts diterapkan jadi NUS bekerja sama dengan Yale University, mereka membuka program yang disebut dengan Yale NUS Liberal Arts Education. Nah, porsinya sebenarnya juga sama, tadi Pak Iwan juga sudah menyebutkan, yang mereka pelajari, pertama, mahasiswa harus mengambil konsentrasi. Ada 14 konsentrasi yang disajikan, atau mayor ya, antropologi, seni humaniora, hingga studi perkotaan. Selain mereka memilih konsentrasinya, mereka harus mengambil mata kuliah umum, atau yang disebut dengan general studies. Paling tidak mereka harus ada 7 mata kuliah yang mereka harus ambil, yaitu kesusastraan dan manusia, 1 dan 2, pemikiran filsafat dan politik, 1 dan 2, penelitian sosial komparatif, penalaran kuantitatif, penelitian sains 1 dan 2, pemikiran sosial modern, dan sejarah. Selain itu, mereka bisa mengambil mata kuliah elektif, misalnya Dante dan abad pertengahan Eropa. Jadi mereka juga belajar selain tadi sudah mendapatkan di mata kuliah umum, juga belajar tentang kesusastraan, tetapi juga mereka di mata kuliah elektif mereka bisa mengambil mata kuliah sastra, bukan hanya Barat, tetapi juga lokal. Jadi yang ada kalau di Indonesia kan kita cukup kaya ya, novel kita, misalnya dari almarhum Romo Mangun, kemudian misalkan dari Ahmad Tohari. Nah, ini yang bisa memperkaya bagaimana mahasiswa membaca karya sastra, mendiskusikannya, mungkin menampilkannya. Mereka juga bisa memilih genetika, teori musik terpadu, pengantar studi perkotaan, bahasa Mandarin, Spanyol, Itali, Rusia, bahasa isyarat, bahkan sign language juga mereka bisa pelajari, bahasa Latin, Yunani, Sanskrit, dan bahasa Cina klasik. Selain mengambil mata kuliah mayor, mata kuliah umum, dan mata kuliah elektif,
mereka juga bisa mengambil mata kuliah minor. Ini hanya salah dua yang saya salah satu yang saya masukkan. Salah dua, studi tentang Cina dan sejarah tentang dunia di masa purbakala. Tetapi ada banyak mata kuliah minor lainnya. Nah, terakhir, sewaktu saya menanyakan kepada para responden, bagaimana, apakah Pak yakin bahwa UKSW telah menerapkan pendidikan liberal arts? Jadi jangan khawatir, 85% mengatakan iya dan 15% mengatakan tidak. Ya, walaupun mungkin levelnya berbeda. Ada yang mengatakan dulu pada masa tahun 80-an, 90-an itu seluruh mahasiswa UKSW diwajibkan untuk belajar bernyanyi. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan dulu, saya dulu juga bagian dari Departemen Mata Kuliah Umum. Departemen Mata Kuliah Umum adalah salah satu ciri khas dari penerapan pendidikan liberal arts di UKSW. Dan yang sekarang mengatakan bahwa salah satu shopping around, mengambil mata kuliah elektif, lintas disiplin itu juga merupakan salah satu penerapan dari pendidikan liberal arts di UKSW. Dan terakhir menutup ini, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaannya adalah, sebenarnya kita bukan bertanya di mana, where are we now, tetapi where are we heading to? Kemanakah kita akan melangkah atau menuju? Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Klik. Bagi teman-teman ingin ajukan pertanyaan ke Bu Titi dan Pak Klik, silakan ya. Tapi di samping itu pun Pak Keli dan Bu Titi tolong lihat di ruang chat ya, kalau ada pertanyaan yang bisa untuk direspons, nanti di babak tanya jawab saya akan berikan waktu untuk ikut memberikan respons. Kita masuk ke sesi pembicara terakhir, Pak Riki dari Pusat Studi, silakan. Oke, baik Pak Sam, saya share. Tadi Pak PR1, Pak Iwan, Bu Titi, dan Pak Klik sudah bahas banyak tentang liberal art. Kami pun di Pusat Berpikir Kritis sempat melakukan kajian tentang liberal art. Mengapa kami melakukan kajian tentang liberal art? Ternyata waktu kami melakukan penyelidikan secara historis maupun secara filosofis, visi misi Satya Wacana, khususnya misi Satya Wacana, Magisterium et Scholarum itu berangkat dari sebelum Masehi, dan itu cikal bakal berdirinya liberal art. Bahkan ketika menemukan Universitas Gentiarum, itu sudah mulai dari abad 1, ketika reformasi Paus Gregorius, yang mana pasca abad masuk ke abad pencerahan, melepaskan universitas-universitas di Eropa untuk mampu berdiri sendiri. Jadi sebenarnya misi Satya Wacana itu sudah menempatkan liberal art sebagai fondasi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Tadi pertanyaan Pak Klik terakhir, bagaimana kita harus melangkah kalau misinya seperti itu? Mungkin ini jadi refleksi bersama, karena Magisterium et Scholarum dan Scientiarum itu adalah roh dari liberal art. Tadi Bu Titi sudah banyak membahas tentang sejarah perkembangan liberal art. Kalau pakai pendekatan critical thinking, liberal art muncul karena ada dialektika yang tajam antara kaum sofis dan kaum filsuf. Tadi Pak Klik sempat membahas itu pada masa Aristoteles. Plato berharap generasi muda Yunani kuno saat itu belajar atau memperoleh pendidikan untuk memperoleh kebenaran. Jadi proses belajar di pendidikan tinggi atau dialektika Magisterium et Scholarum antara guru dan murid itu merupakan proses untuk mencari realitas kebenaran. Akan tetapi pada saat yang sama, 400-an sebelum Masehi, sejaman dengan Plato, hidup juga murid-murid Gorgias, kaum sofis seperti Isokrates, yang mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mendapatkan hidup yang baik. Tujuan dari pendidikan adalah memperoleh kedudukan, bisa menyelamatkan diri dari pengadilan. Tujuan dari pendidikan adalah bisa memperoleh kekayaan.
Nah, dialektika ini sudah berlangsung 400-an tahun sebelum Masehi. Apa sih tujuan dari pendidikan itu? Apakah untuk mencari kebenaran, ataukah untuk mendapatkan hidup yang lebih baik? Di sini perseberangan pendapat antara Plato dan Isokrates yang pada akhirnya Cicero dalam karyanya dia mengkombinasi kedua dialektika ini dengan artes liberalis itu, manusia yang merdeka, manusia yang mencari kebenaran dan menggunakan retorika untuk mengungkapkan kebenaran. Di sini pendidikan tinggi harus meletakkan posisinya di atas magisterium et scholarium. Dialek atau dialog pengetahuan tingkat tinggi yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Ini 400-an tahun sebelum Masehi itu sudah diupayakan agar pendidikan liberal art itu merupakan kombinasi dari proses pencarian kebenaran dan proses pengungkapan kebenaran kepada masyarakat luas. Perkembangan liberal art berikutnya pada abad 1 itu muncul Seven Liberal Art yang tadi Pak Iwan sudah katakan, ada seni, matematika, logika, dibagi menjadi 3 dan 4 kufrium, yang dalam pelaksanaannya dipisahkan antara teori dan praktik. Gitu. Tradisional liberal art menerapkan ini, jadi lebih banyak menggunakan inquiry dalam proses pembelajaran. Inquiry adalah proses belajar dengan membuat pertanyaan-pertanyaan panduan, lalu mahasiswa atau pelajar mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut secara mandiri. Tujuannya adalah setiap pembelajar menemukan pola pikir secara mandiri. Ini abad ke-1. Ini dikembangkan pada zaman Romawi, maka dinamakan sebagai Latin Education, pendidikan pada peradaban Latin. Sebenarnya peradabannya lebih dipengaruhi oleh peradaban Yunani. Setelah itu liberal art berkembang hingga pada saat para filsuf dari Timur Tengah masuk ke Eropa, lalu memperkenalkan aljabar. Sebelumnya matematika lebih dikenal sebagai geometri. Di situ, mau tidak mau, para filsuf harus berdialektika dengan aljabar, matematika aljabar, untuk sebagai bagian dari metode untuk pengungkapan kebenaran. Terus berkembang hingga abad pertama, muncul universitas di Prancis, Universitas Paris, Bologna di Itali, muncul. Nah, Bologna dan Universitas Prancis ini bagian dari reformasi gereja. Bagian dari reformasi gereja, mengapa? Karena pada saat itu, sebelumnya, gereja memegang peran penting untuk sebagai sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar otoritas gereja. Kita diingatkan dengan Galileo Galilei yang diberi sanksi oleh gereja pada saat dia mengungkapkan tentang kebenaran. Namun ada masalah, pada abad selanjutnya Charles Darwin muncul dengan teori evolusinya, membuat liberal art agak dilupakan dalam perkembangan universitas saat itu. Mengapa dilupakan? Karena gereja merasa terancam dengan teori evolusi. Hal ini yang membuat agama, iman dan ilmu agak sangat hati-hati di dialektika. Pergeseran liberal art mulai bergeser perlahan-lahan. Muncul revolusi Inggris, muncul revolusi industri Inggris, di situ mesin mulai berkembang, maka muncul pendidikan vokasi, pendidikan spesifik. Tidak lagi dibutuhkan seseorang yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Karena tadi ada beberapa yang mengatakan dia general education ya, liberal art ini. Nah, revolusi industri di Inggris dan revolusi berikutnya yang menguatkan tentang mesin dan lain-lain, ini membuat liberal art agak tersingkirkan. Namun, konsep magisterium et scholarium dan scientiarum tetap dipegang oleh para pemilik universitas. Guru dan pelajar tetap menjadi mitra strategis untuk melahirkan kebenaran. Di sini, critical thinking masih menjadi metode yang tepat untuk melihat realitas kebenaran. Gitu. Di Eropa mulai bergeser, tadi Bu Titi ingatkan kita, lalu liberal art dibawa ke Amerika untuk awal,
Karena Amerika waktu itu pertama mengharapkan banyak pemimpin yang bisa mengambil keputusan cepat di dunia yang baru ini, maka liberal art di bawah pertama Amerika, banyak universitas yang memegang liberal art pada saat Eropa mulai meninggalkan liberal art. Namun pada saat perkembangan Amerika berikutnya, tidak ada subsidi dana dari pemerintah untuk college dan universitas yang mengadopsi liberal art. Akhirnya pendidikan vokasi muncul lagi, keterampilan muncul lagi. Liberal art mungkin mulai terpinggirkan. Hingga saat ini Yale masih tetap liberal art, Harvard dan MIT masih tetap perkembangan memegang liberal art. Bahkan beberapa teknokrat di Silicon Valley yang mengatakan bahwa yang bisa bergabung dengan mereka di Silicon Valley itu dari para sarjana ilmu sosial atau humaniora itu hanya sarjana liberal art. Selain itu agak sulit bisa bergabung dengan Silicon Valley. Mengapa? Karena sarjana liberal art tidak berperilaku seperti robot. Mengapa? Karena robot berbicara tentang prosedur. Sedangkan para sarjana liberal art, dia menciptakan kreativitas, kemandirian berpikir, dan kepastian dalam mengambil keputusan. Karena dia mampu menangkap berbagai informasi. Nah, jadi pergumulan kita saat ini adalah ketika banyak informasi di sekitar kita, mahasiswa kita mengerjakan tugas lebih banyak percaya kepada Google daripada buku atau e-book, lebih banyak kepada Google. Di sini ada kemungkinan mahasiswa kita menjadi robot, meneruskan apa yang dia ambil di Google dan dilaporkan ke para dosen. Jadi masalah sini, masalahnya adalah Google menjadi alat bantu sekaligus menjadi presentasi dari mahasiswa itu pada saat dialektika intelektual di universitas. Ini jadi masalah. Ini tantangan kita saat ini. Tantangan kita. Karena itu pun saya temui di beberapa kelas saya, ketika mahasiswa mengumpulkan tugas dan presentasi, mahasiswa tidak percaya diri pada saat presentasi. Mengapa hal itu dilakukan? Karena dia ambil dari Google hasil riset, tanpa dia mencoba mendalami, melihat akurasi sumbernya, melihat ketepatan sumber yang diambil dengan tugas yang diberikan. Ini jadi masalah baru saat ini. Critical thinking, berpikir kritis ini sedang diuji, karena kalau tidak hati-hati, mahasiswa tampak kritis, tapi realitasnya mereka adalah robot dari Google. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Plato pada perkembangan pertamanya. Diharapkan pendidikan tinggi itu proses untuk mencari kebenaran, bukan alat untuk mendapatkan hidup yang baik, misalnya ijazah, IPK yang tinggi, lalu dapat pekerjaan yang layak. Tidak hanya sekedar itu, tapi proses untuk mencari kebenaran. Untuk itu, liberal art menurut saya itu harus dikembalikan ke dalam perguruan tinggi. Mungkin saya ada pertanyaan ke Pak Iwan. Saya kurang tahu tentang apa perbedaan universitas dan akademi. Apa perbedaan antara pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi? Supaya supaya kita lebih clear memahami apakah di universitas berapa persen pendidikan vokasi dan berapa persen dialektika pengetahuan tingkat tinggi. Karena kekhawatirannya adalah sekarang lebih banyak adalah pendidikan vokasi. Artinya, mahasiswa kita siapkan menjadi robot-robot pekerja. Mahasiswa kita bekerja dengan prosedural yang kita berikan untuk dihafal pada saat kuliah. Pada saat pengambilan keputusan, mereka bingung dan tidak mencirikan ciri pendidikan Satya Wacana. Walaupun misinya tadi ya, dialektika antara dosen dan mahasiswa, magister berskolarin itu terwujud. Nah, ini perkembangan sejarah liberal art yang ada naik turunnya. Tadi Pak Klik sudah mengatakan NUS dan Yale bekerja sama. Sekarang mereka punya ciri kurikulum liberal art terbaik karena filsafat timur dimasukkan oleh NUS, National University of Singapore, dikombin dengan Yale. Kalau di Indonesia, kita ada Universitas Pelita Harapan, dia menerapkan liberal art untuk mata kuliah umum,
lalu Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang bekerja sama dengan salah satu universitas di Amerika Serikat. Tapi UPI untuk magister kelas S2-nya, bukan kelas S1. Padahal kalau kita cermati di Amerika Serikat, liberal art itu dikasih dari undergraduate. Diharapkan setelah undergraduate, pada saat masuk graduate, mahasiswa ini terampil untuk melakukan penyelidikan atau penelitian untuk memperoleh kebenaran. Diharapkan. Jadi undergraduate dia belajar tentang humaniora dan nature science, social science. Lalu masuk ke graduate, itu harusnya dia sudah terampil menggunakan metodologi penelitian, terampil melakukan penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Nah, itu perkembangan liberal art di Eropa, lalu di Asia, masuk ke Indonesia. Nah, dalam dunia pekerjaan seperti apa? Kita ingat, si Mark Zuckerberg itu sebenarnya S1, undergraduate-nya adalah liberal art, graduate-nya adalah psikologi. Karena dia bilang tidak ada perbedaan antara psikologi, sosial, sains dan teknologi, semuanya sama. Karena apa? Dia buat Facebook dengan memperhatikan psikologi massa. Gitu. Steve Jobs juga mengatakan begitu. Steve Jobs tidak lulus dalam studinya, tapi dia mengatakan bahwa DNA dari Apple, perusahaannya dia itu bukan hanya teknologi, tapi teknologi yang berhubungan dengan liberal art, yang menikah dengan kemanusiaan, yang akhirnya membuat sesuatu itu memperoleh kebahagiaan, ya, happy sing, hati yang menyanyi. Jadi perkembangan berikutnya dunia IT, dunia bioteknologi, dunia virtual reality dan perkembangan teknologi lainnya harus mengedepankan liberal art. Tadi Bu Titi mengatakan interdisipliner atau interkoneksi antar ilmu pengetahuan, mau tidak mau bukan sesuatu yang harus kita larang, tapi harus kita tekuni. Karena apa? Pengalaman saya, ada seorang di UKDW yang kuliah ambil bioteknologi, melakukan tugas akhir bioteknologi. Sebelum dia maju ujian, akurasi dari hasil bioteknologinya itu bukan dilakukan oleh dosen biologi, tapi akurasinya oleh dosen kimia. Karena apa? Zat dalam diri organ makhluk hidup yang diambil itu mengandung unsur kimia. Jika dia tidak memahami zat atau rumus kimia, maka dia tidak bisa ujian untuk mempertahankan hasil penelitian yang telah dilakukan. Inilah interdisipliner. Kalau kita lihat kembali jauh sebelumnya, positivismenya Auguste Comte, dia seorang fisikawan yang menemukan organ fisika dalam ilmu sosial, lalu dikenal sebagai bapak sosiologi. Realitasnya dia seorang fisikawan. Inilah liberal art. Kalau kita kenal filsuf yang lain seperti Ibnu Sina dari Timur Tengah, dia seorang dokter, seorang biolog, tapi juga seorang ahli hukum. Ini liberal art. Banyak filsuf yang hadir pada tadi Pak Kelik gambarkan bagus sekali pada zaman prasokratik seperti Pitagoras dan lainnya itu mereka memahami berbagai realitas kebenaran karena konektivitas interdisipliner yang membuat mereka memahami kebenaran itu secara komprehensif, tidak terpisah-pisah. Yang membuat jika kita suatu saat ke dokter untuk berobat, kita akan percaya penyakit kita sembuh. Bukan khawatir akan muncul penyakit pada organ tubuh lainnya dalam diri kita. Pak Riki, 2 menit lagi. 2 menit lagi supaya diskusi. Oke. Dengan demikian, interdisipliner itu sangat dibutuhkan. Liberal art sangat dibutuhkan. Nah, liberal art membentuk
pemikiran kritis ini menurut Knight, dia seorang peneliti untuk melihat bagaimana hubungan, dia menyelidiki berbagai artikel terkait critical thinking dan liberal art. Dia mengatakan di liberal art melengkapi dialog verbal melalui kemampuannya untuk melampaui batas hambatan bahasa verbal. Ada simbol-simbol dalam disiplin ilmu tertentu yang tidak bisa dibahasakan karena terbatas pada asas dan prinsip. Liberal art bisa melampaui hal itu. Liberal art memungkinkan narasi yang sebelumnya dibungkam untuk diartikulasi, membuat orang untuk berpikir kritis dan mendapatkan pemikiran mandiri tentang ilmu itu sendiri, kemanusiaan, dan dunia. Jadi ini temuan dia ketika dia mengkaji literatur tentang critical thinking dalam keterkaitannya dengan perkembangan liberal art. Nah, critical thinking yang berupaya dikembangkan di Satya Wacana, kami secara tidak sengaja berdiskusi dengan almarhum Pak Dhani, lalu bertemu dengan Richard Paul dan Linda Elder tentang critical thinking. Ini menarik karena Richard Paul membagi standar intelektual, elemen bernalar, dan kebajikan intelektual ini 3 hal yang berbeda. Standar intelektual berbicara tentang 9 poin, kejelasan, kedalaman, akurasi, bahkan keterbukaan cara berpikir. Elemen bernalar itu aktivitasnya adalah pada saat menulis dan berbicara, itu purpose, question, point of view, sampai kesimpulan, lalu implikasi dan konsekuensi. Lalu intellectual traits, kebajikan intelektual itu kerendahan hati, kemandirian, integritas. Nah, ketika kami belajar tentang liberal art, kami membayangkan pada saat ini diterapkan di Satya Wacana, baik itu nature kurikulumnya seperti apa, apakah 2 tahun itu nature science, social science, humaniora, lalu filsafat dan logika. Tapi ketika membahas 4 sub liberal art ini, standar intelektual itu akan diolah bahwa ketika bicara nature science, di situ pun ada social science, sekumpulan manusia sebagai ekosistem. Di situ pun ada kebudayaan, humaniora. Di situ pun ada logika. Nah, pada saat aktivitas untuk menulis dan berbicara, keterhubungan interdisiplin ini akan diungkapkan. Nah, ini ialah yang melahirkan sikap kritis dan inovasi terhadap pengetahuan. Yang mana jika seseorang kritis dan inovatif, Richard Paul dan Linda Elder mengatakan bahwa dia akan rendah hati karena dia akan banyak mengetahui bahwa dia tidak tahu. Ketika dia kritis dan inovatif, dia akan mandiri dalam berpikir. Dia akan memiliki integritas, memiliki keberanian, dan yang lainnya. Nah, di pusat berpikir kritis kami lagi mengembangkan agar pada saat mengelola nature science, social science, humaniora, filsafat, logika, bahkan kami karena Universitas Kristen kami memasukkan nilai-nilai Kristiani, maka standar intelektual dan elemen bernalar itu sebagai media dialektika. Inquiry, simbol yang sering digunakan dalam liberal art ya, pembelajaran inquiry, pembelajaran mandiri, pembelajaran yang menggunakan daya analisis, pembelajaran yang menciptakan kemandirian intelektual, itu menjadi poin penting dari seseorang yang berpikir kritis. Mungkin itu saja Pak Sam, karena yang tadi Pak Iwan, Bu Titi, dan Pak Klik sudah bahas lebih banyak di depan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Riki. Waktu kita masih 14 menit saja. Saya pikir karena saya sudah share pertanyaan untuk Pak Iwan ke Pak Iwan dan Bu Titi, Pak Klik maupun Pak Riki, saya berharap dia di chatting itu, ruang chatting itu, kalau ada yang bisa direspons, tapi kita mulai dari Pak Iwan, banyak pertanyaan ke Pak Iwan. Saya kira Pak Iwan langsung saja, Pak Iwan, supaya kita efektifkan waktu. Untuk BTSI mungkin kita akan tambah waktu sedikit, saya tidak bilang berapa, tapi saya ingatkan saja mungkin kita akan tambah waktu sedikit. Pak Iwan, silakan. Oke, terima kasih. Saya akan coba respon beberapa pertanyaan yang ada di sini. Mulai dari Bu Susana, ini pertanyaan teknis, saya rasa kapan, bagaimana timeline untuk kurikulum yang baru. Kita inginnya tim akan selesai
selesai merumuskan hal-hal yang bersifat konsep itu bulan depan. Itu kami pengennya itu sudah selesai, sehingga kita punya satu dokumen yang bisa dijadikan dasar untuk teman-teman di prodi-prodi untuk melakukan penyesuaian kurikulum di tempatnya masing-masing. Mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian olahraga apakah termasuk liberal arts? Kalau tadi Pak Kelik sudah respon juga, olahraga itu mendisiplinkan tubuh gitu ya, dan tubuh itu adalah bagian dari manusia, sehingga kalau kita melihat liberal arts sebagai pendidikan manusia yang utuh, maka ya olahraga itu masuk ke dalam liberal arts itu. Nah, saya juga ingin share di beberapa universitas yang pernah saya kunjungi. Yang pertama di Fusion Catholic University di Taipei, itu mereka olahraga wajib. Mereka harus bisa, kalau nggak salah, yang wajib harus diambil tuh renang, kalau nggak salah mereka harus ambil renang. Di Baylor itu juga olahraga itu wajib. Mereka sepanjang masa studi mereka itu harus ambil tiga kali di 3 semester, yang harga kreditnya dihargai cuma 1 kredit, tapi mereka wajib ambil 3 cabang olahraga begitu ya. Jadi memang mereka juga melihat nilai dari olahraga untuk tadi istilahnya yang dipakai oleh Pak Klik, mendisiplinkan tubuh. Kemudian pertanyaan mengenai, ini saya gabung saja dari Pak Devri karena ada hubungannya menurut saya, integrasi antara kurikulum itu dengan program-program kerja di lembaga kemahasiswaan, dan juga apakah magang itu bisa digantikan pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi saya melihatnya seperti ini, Pak. Kita lihat kegiatannya di lembaga kemahasiswaan itu apa. Contoh misalnya, kalau dalam rangka adanya pandemi COVID ini, lembaga kemahasiswaan melakukan pekerjaan volunteer gitu ya, mengadakan program volunteer untuk membantu masyarakat yang terdampak. Nah, hal-hal seperti ini memang bisa kita, ini kalau kita hubungkan dengan penerapan kampus merdeka itu ya Pak ya, ini kan bisa diakukan, ini seharusnya bisa di SKS-kan, jadi bisa diakui sebagai bagian dari perkuliahan yang diambil oleh seorang mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk-bentuk tertentu itu saya rasa bisa diakukan. Tidak semua saya rasa akan bisa dijadikan dijadikan sebagai bagian dari kurikulum ya, bisa diakui sebagai SKS, tapi banyak yang bisa. Lomba-lomba misalnya, lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa atau diprogramkan oleh LK, itu saat ini kan cuman diberikan sertifikat misalnya oleh pihak universitas, atau mungkin cuman dimasukkan ke dalam IG-nya SW gitu, selamat mahasiswa dari prodi ini atau fakultas ini ya, atas prestasinya dan seterusnya. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini bisa juga dijadikan sebagai bagian di SKS-kan ya, istilahnya di SKS-kan untuk diakui sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Anak-anak di elektro misalnya bikin robot, yang ini saya hubungkan dengan bidang saya, kebetulan karena saya di pengolahan image, bidang robot main sepak bola, dan robot itu harus mengejar bola yang ditangkap dengan kamera misalnya, itu kurang apa lagi kalau mereka bisa menerapkan algoritma-algoritma yang dibutuhkan untuk mencapai hal seperti itu di robot mereka. Saya tidak akan bilang bahwa kuliah, kalau mereka ikut kuliah saya
tentang pengolahan citra digital yang mereka dapat akan lebih daripada ketika mereka berjibaku membuat robot sepak bola itu. Saya kadang-kadang bisa belajar dari mereka karena mereka menghadapi sesuatu yang di dunia nyata gitu ya, yang kadang-kadang mungkin saya tidak punya pengalaman di situ. Mungkin saya tahu ilmu background-nya, tapi pengalaman spesifik untuk aplikasi itu saya malah kurang paham. Saya malah belajar dari mereka. Jadi beberapa kegiatan itu bisa ini kan. Yang penting memang jelas gitu ya, apa kegiatannya itu apa, bisa diargumentasikan ini loh nilai-nilai lebih yang bisa diperoleh oleh mahasiswa, ini bisa memenuhi bagian apa dari program pendidikan dia, itu saya rasa bisa Pak itu dimasukkan. Kemudian dari Pak Wilson, mix liberal arts antara pengajaran dan penelitian dan PM. Kalau kurikulum kayak sentuhan liberal arts pada aras S1 hingga S3. Oke, yang pertama sentuhan kita liberal arts yang mau kita buat pertama kali baru di aras S1 Pak Wilson, jadi kita belum akan mengutak-atik dulu S2 dan S3. Tapi kalau misalnya integrasinya atau mix-nya, salah satunya adalah ya kita penelitian jangan lagi penelitian yang monodisipliner. Kita harusnya mulai marak penelitian-penelitian yang dilaksanakan secara multidisiplin, bekerja sama, mungkin mahasiswa dari satu prodi bekerjasama dengan prodi yang lain, masing-masing membawa keahliannya masing-masing untuk melakukan penelitian menghasilkan satu produk. Beberapa tahun yang lalu misalnya ada anak elektro yang dia membawa expertise dalam hal tekniknya, bekerja sama dengan anak FEB yang membawa expertise dalam hal marketingnya untuk membuat prototip produk yang lengkap ya, tidak hanya produk yang bisa berfungsi, itu anak elektro aja cukup, tapi juga produk ini kalau mau dipasarkan itu analisis pasarnya gimana dan seterusnya. Ya anak elektro tidak kebanyakan tidak mendapat perkuliahan dalam hal itu, sehingga diisi oleh teman yang ada di disiplin yang lain gitu. Nah, idealnya seperti itu Pak nanti, baik itu di penelitian maupun di pengabdian masyarakat harusnya ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Kemudian tadi Pak Klik kalau nggak salah menyebutkan salah satunya kalau kita belajar dengan semangat liberal arts itu akan membuat decision yang humane ya. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan itu jangan melanggar etika, baik itu etika misalnya penggunaan data yang tidak tepat, perlakuan terhadap subjek yang tidak tepat. Mestinya hal-hal seperti itu nanti juga akan tersentuh kalau para peneliti kita, para mahasiswa kita itu terekspos juga dengan aspek-aspek yang diperoleh ketika dia melalui pendidikan yang diwarnai oleh liberal arts. Mungkin dari saya itu dulu Pak Sam, barangkali teman-teman yang lain bisa menambah atau memperjelas kalau ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Saya persilakan Bu Titi, Pak Klik dan Pak Riki, silakan mau nambah, silakan untuk memperkaya. Siapa saja duluan silakan, mau Pak Klik atau Bu Titi atau Riki yang perlu memberikan tambahan respons barangkali. Kayaknya ada sedikit yang nyenggol-nyenggol apa seni dan apa tuh. Mungkin Pak Klik bisa. Mungkin ini ya Pak, hanya menambahkan bahwa sebenarnya fenomena juga ini juga terjadi ya, karena saya menyelesaikan studi kebetulan di New Zealand. 2 tahun terakhir sebelum saya selesai studi itu ada kecenderungan, ini bukan hanya berlaku di New Zealand, tapi saya lihatnya di seluruh dunia,
mereka menutup program studi humaniora, jadi language, music, bukan ditutup sih, dipangkas. Filsafat, kemudian teologi dipangkas, kemudian mereka memberikan dana yang lebih besar, dialihkan dananya untuk pengembangan laboratorium. Mereka punya namanya Mellor Laboratory, bidang mikrobiologi, dan juga memperbesar fakultas kedokteran. Dan saya lihat juga di Jepang sekitar 3-4 tahun yang lalu, pemerintah Jepang menyatakan meminta mengumpulkan 100 perguruan tinggi di Jepang, perguruan tinggi negeri untuk untuk menutup program-program humaniora. Mereka semua beralih ke research university. Mengapa begitu? Mereka berpikir, dan saya tidak berharap ini terjadi di UKSW, karena research university seperti menarik semut untuk datang, uangnya banyak. Selalu kita bertanya, kalau kita membuka program, ini pertanyaan yang sama, mungkin nanti Pak, ini hanya cukup keep for our secret. Saya ingat program studi seni musik berdiri tahun 2001, kemudian beberapa waktu kemudian saya ditanya oleh rektor saat itu, kenapa ya rektor sebelumnya kenapa membuka program studi seni musik ya? Ini kan secara keuangan, secara ekonomi tidak menguntungkan. Kita tidak bisa diminta menerima mahasiswa 150, sementara pembiayaannya besar. Kemudian saya ceritakan banyak hal, tetapi tidak tahu, beliau tidak menjawab. Tapi saya tahu bahwa ini pertanyaan yang sama mungkin di banyak orang di kita. Kenapa harus ada prodi seni musik di UKSW? Kenapa tidak buka fakultas kedokteran atau buka program studi yang jauh lebih menarik, lebih seksi dibandingkan prodi seni musik? Tetapi mungkin itu. Tetapi saya senang karena pimpinan yang sekarang mungkin memberikan perhatian kepada liberal arts, dan disitulah mungkin kami bisa memainkan peran. Mungkin itu saja Pak. Ya, saya kira waktu kita juga sudah mepet ya, jadi mungkin karena pertanyaan-pertanyaan memang yang berapa yang Pak Iwan sudah jawab, ini menurut saya ini pengenalan ya. Jadi dari 4 pembicara saya bisa simpulkan prinsipnya adalah UKSW cocok untuk buat liberal arts karena memang akarnya sudah ada di UKSW. Tadi Pak Iwan bilang begitu. Lalu secara filosofis juga lewat Sentiarum maupun Scholarium Magisterium itu sudah menunjukkan bahwa akar filosofisnya liberal arts itu sudah ada di UKSW. Lalu dari survei kecil-kecilannya Pak Kelik saya kira sangat memberikan gambaran ya, walaupun tentu sangat kecil ya, tetapi paling tidak memberikan kita gambaran tentang di program studinya Pak Keli, dan menurut saya itu cukup positif ya. Jadi memang tujuan kami buat ini adalah supaya mendapatkan gambaran ya, melihat kembali energi liberal arts di UKSW dan bagaimana kalau kita kembangkan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama untuk mengembangkannya, atau nanti saya bahasakan dengan kita menghidupkan pohon pengetahuannya UKSW dengan perspektif dari masing-masing bidang keilmuan. Jadi walaupun kita mengembangkan anggota-anggota tubuh dari pengetahuan, tetapi kita adalah satu pohon pengetahuan UKSW yang dalam bahasanya Pak Noto itu ya pohonnya adalah takut Tuhan itu ya, kira-kira begitu ya. Jenis pohonnya adalah pohon takut Tuhan yang menjadi pangkal dari pengetahuan itu, lalu kita kembangkan masing-masing dalam bidang keilmuan masing-masing, dan liberal arts memberikan kita satu wawasan bahwa mengingatkan kita bahwa kita adalah satu pohon pengetahuan dan tugas kita adalah mengembangkan pohon itu. Jangan sampai ada anggota tubuh yang lari sendiri sehingga keluar dari pohon. Saya kira begitu ya. Terima kasih sekali untuk Pak Iwan, Bu Titi, dan Pak Kelik, Pak Riki.
Kita masih akan ada satu sesi lagi minggu depan. Minggu depan karena libur tanggal 6 nanti. Itu nanti bicara dari sisi liberal arts dan kepemimpinan, itu saya, lalu liberal arts dan dialog antara agama nanti Pak Caken Ishak Latu, ya, lalu dari sisi seni sebagai media pendidikan dari Bu Esti, ya. Kita akan itu untuk tanggal 6 nanti. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Iwan, Pak Kelik, Bu Titi, Pak Riki, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sampai sekarang. Tolong isi presensinya, karena di presensi itu juga langsung ada sertifikat. Ya. Saya kira demikian, mari kita berdoa untuk tutup acara kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam kegiatan webinar ini, Tuhan. Kami tahu bahwa kami banyak kekurangan di dalam melakukan kegiatan ini, tapi kami yakin sekali bahwa Tuhan telah mempercayakan kami untuk bekerja di UKSW yang Tuhan sendiri mungkinkan untuk ada. Tuhan percaya kami melalui materi-materi liberal arts ini yang kami sedang pelajari dan kami masih akan pelajari lagi, agar supaya melalui pengayaan liberal arts ini kami mendapatkan insight, mendapatkan visi untuk mengembangkan kampus ini sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi para pendiri kampus ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari, kembali ke rumah, dan ini adalah akhir minggu. Kiranya Tuhan mau menyertai kami masing-masing, bergembira bersama keluarga, memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dengarkan doa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Ibu, sampai jumpa di acara selanjutnya.